Ya kita mulai nih Om. Lanjut kemarin nih. Q&A dulu Om. Kan kita udah kemarin ada upload beberapa video itu kan. Ya syukurnya ada beberapa yang feedback itu kayak nanya mulai aktif gitu. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang sempat tak tulis. Tadi kan yang dari Om Arya juga katanya ada pertanyaan kan Om. Nah ini yang pertama ada orang nanya kalau misalnya kasih makan jangkrik bersayap itu gimana? Kalau gecko adult kan sayang kalau dibuang. Kalau peliharanya cuman gecko, ya enggak apa-apa, kasih aja bersayap. Tapi kalau memang ada pelihara hewan lain yang pemakan serangga lainnya, ya kasihkan ke binatang lainnya. Kenapa gitu? Jadi relatif yang bersayap itu lebih keras. Tapi mengganggu pencernaan secara total enggak. Enggak mengganggu secara total. Keras itu dalam artian kayak gimana Om? Susah maksudnya waktu pencernaannya jadi lebih lama kah? Atau misalnya yang biasa kita kasih makan 5 jangkrik ke bersayap jadinya 4 jangkrik bersayap? Aku agak sensi soalnya kalau bahas keras itu, karena ya aku susah sendiri makan barang keras-keras toh. Jadi bukan mengenai di porsi, hanya tingkat kekerasannya lebih lama untuk dicerna. Cuman gitu aja. Tapi kalau sudah dibantu probiotik, nggak ada masalah. Misalkan nggak dibantu probiotik pun kondisi pencernaannya fit, no problem. Jadi bukan suatu masalah yang prioritas lah untuk bahkan mau kasih bersayap pun kalau adanya itu ya kasih aja. Asalkan dengan catatan sistem pencernaannya fit atau kalau enggak dibantu sama probiotik. Emang kalau misalnya nggak fit kasih bersayap? Karena ya kotorannya bakalan keluar masih sedikit lebih berbentuk lebih kasar. Itu seperti itu. Kan ada orang bilang sayapnya mengandung apa? Chitin. Ya. Ya bukan sayap toh, lapisan exonya itu kandungan chitinnya lebih tinggi. Jangkrik tanpa bersayap pun ya sudah mengandung chitin. Tapi lebih tinggi kondisi setelah mereka molting bersayap. Om, tapi kadang kan dulu sempat yang jangkrik langka nggak karuan itu Om. Yang datangnya pun beli karungan pun banyak sayapnya. Habis itu kan itu, tapi aku merasakan ada sisi positif sih Om di jangkrik bersayap. Apa itu? Waktu dusting nempelnya lebih buahnya. Lebih optimal ya karena lapisan kulitnya kan lebih kasar. Nah, gampangnya gini. Andi yang bayi imut. Yang usia sekarang amit-amit. Maksudnya gini. Lapisan tekstur kulitnya ketika semakin bertambah usia atau menginjak usia dewasa itu semakin kasap. Semakin kasap maksudnya? Kasap itu yaitu kasar. Kasar beda lah sama megang kulitnya bayi. Oh oke. Paham. Makanya nggak punya bayi. Nantilah. Oke. Jadi no problem. Jadi intinya no problem kalau adanya itu. Terus kalau misalnya ada, anggaplah kita punya 20 jangkrik. Lebih baik kita, tapi kalau misalnya kita bagi jangkrik bersayapnya itu kita bagi ke 20-20-nya gitu kan, maksudnya lebih baik kayak gitu kan, jangan dihabisin dulu sayapnya, sisanya makan yang biasa-biasa aja tuh malah prefer ya separuh-separuh gitu tadi. Mix gitu ya. Jadi misalkan ada jangkrik yang bersayap 5, yang nggak bersayap 10. Jadi total kan 15. Misalnya ngasih makan geckonya 3 cumaan, berarti kasih 1 bersayap, 2 enggak. Kalau ada yang bilang kakinya tajam lagi Om. Loh, bener loh, kan tajam. Iya. Lanjut. Soalnya aku ya 11 tahun lebih di gecko, seumur-umur enggak pernah itu ngelepasin kakinya. Enggak pernah, karena aku dulu ya. Papaku bilang, kalau mau kamu kasihkan makan, jangan disiksa. Kasihkan ya kasihkan gitu aja. Buktinya saya pelihara murai sudah setahun lebih ya. Tanpa pernah saya cabutin kakinya, mereka pun ya enggak ada yang
nyantolnya nyangkut di tenggorokannya. Kan ada yang bilang kayak gitu kan soalnya Om. Ya kan cuman bilang. Tidak ada yang larang toh. Lanjut ya Om. Tadi kan ada sempat singgung kalsium. Nah kalsium ini sebenarnya banyak banget Om orang pertanyaan tentang kalsium. Cuma ya nempel di kepala aku itu ada orang nanya kalau kalsium dia pakai yang food grade. Ya no problem. Tapi maksudku tapi apakah bisa dicerna dan semacamnya dosisnya? Ya bisa. Tetap bisa ya? Ya bisa aja. Selama itu food grade, bukan kalsium karbonat berarti. Loh. Food grade pun kita contoh ya kalek. Ya 1.000 per kalek tablet. Ya buat ibu hamilan loh. Jadi kalsium itu ada macam-macam. Basisnya pun ya tetap kalsium karbonat. Anlin itu contoh susu untuk kalsium itu pakai kalsium karbonat. Tapi kan kembali lagi ada grade-nya. Kemudian yang kalek itu umumnya juga pakai kalsium laktat. Ingat bukan kalsium laknat. Laktat. Yeah. Jadi kembali lagi perbedaannya apa? Hanya di kadar kandungan kalsiumnya prosentasenya. Tapi untuk mengenai dicerna bisa apa enggak, insya Allah semua jenis kalsium itu bisa dicerna. Cuman kembali lagi, kan kita cari titik equilibriumnya, titik keseimbangannya, kebutuhannya di binatangnya. Oke, saya bilang bisa, belum tentu benar-benar sesuai. Kembali lagi, perlu diobserve. Jadi orang mau pakai kalsium food grade, baik itu kalsium karbonat, kalsium laktat, asal jangan kalsium klorida. Karena kalsium klorida bukan racun, itu digunakan untuk melelehkan es. Jadi di negara-negara salju penggunaan kalsium klorida itu digunakan untuk bersihkan jalan. Setelah musim salju ya? Ya enggak setelah musim salju, ketika kondisi musim salju. Loh, tapi bener kan? Setelah musim juga dibersihkan Om? Enggak, lele sendiri. Nah, lanjut Om. Kalsium itu mending di dusting atau di prepare? Prepare itu disediakan. Iya, bisa. Saya dua-duanya prefer. Karena gini, ya kembali lagi lah. Kemarin kenapa saya ngomong kalau bisa otak itu dipakai. Jadi jangan hanya selalu kita katanya orang, katanya Andi, katanya Arya seperti ini. Tapi gunakanlah berkah yang dikasih Allah Tuhan ke kita untuk berpikir. Analogikan ke manusia. Mungkin ada yang cuma dusting aja cukup. Misalkan Andi makan 1 piring cukup. Saya makan setengah piring cukup. Kan beda-beda. Yeah. Tapi kalau saya prefer dua-duanya. Tapi biasanya untuk baby saya prepare di dish all the time. Cuman seminggu sekali saya kasih 1 ekor jangkrik yang dusting. Hanya 1 Om? 1. Oh karena baby tadi ya? Ya enggak, maksudnya yang besar-besar pun paling saya kasihnya 2. Itu pun 2 minggu sekali. Tapi karena saya sudah prepare di bowl. Jadi misalkan jagani, apa jagani itu bahasa Indonesianya ya? Jaga-jaga. Ya, jaga-jaga. Sedia payung sebelum hujan. Gekonya Bintu. Oh ya. Bintu itu beko. Dia enggak tahu. Akhirnya kita bantu juga dengan dusting. Tapi biasanya dengan dusting itu pun yang adult-adult itu yang sebelum masa breeding. Kalau saya prefer yang sebelum masa breeding. Tapi kalau yang biasa-biasa, hanya pemeliharaan pembesaran biasa, perawatan biasa, saya hanya prepare di dish. Kalau ini kasusku ya Om sekarang. Kalau misalkan persiapkan prepare itu cuma buat gecko breeding, itu pun di atas kertasnya Om, nggak apa-apa ya? No problem, aku pun ya di atas kertasnya ataupun di dish. Habis itu sama gecko drop, bukan kripto ya. Agak kesel loh. Aku sudah bilang kemarin itu. Sekarang orang punya sariawan, apakah bisa saya bilang it's?
orang batuk akibat merokok keselak rokok apakah kena COVID? Tapi setelah pulang tak search, orang luar jarang yang bilang kalau Gecko itu kripto ya. Bener nggak? Karena gini, Cryptosporidium itu bukan hanya di Gecko sebenarnya, bukan hanya di Gecko. Jadi makanya kenapa orang luar itu jarang bilang seperti itu. Aku bahas gini orang luar dianggap saya nanti jubirnya orang luar, penyembah orang luar. Ya Pak? Nah tapi ya aku kan kepo. Habis itu tak search Om. Ya kan berarti kan Om Arya menjawab aku aja. Soalnya aku kan cari leopard gecko, kripto, gitu toh. Itu yang muncul kebanyakan pasti dari orang Indonesia. Karena gini, yang kemarin sudah kita sebutkan ya, cacingan pun akhirnya sampai loss appetite, weight loss, mereka anggap itu kripto. Pensil til semua Gecko kalau nutrisinya sudah habis, badannya sudah habis, jangan Gecko. Sampean aja kondisi sakit, ya kurus toh. Ya, dari tidak makan minum doang ya kurus. Iya toh. Tapi kan kembali lagi, untuk kita bisa melabeli itu kripto harus ada fecal test. Dan populasi di Gecko di tempat sampean harus dibakar semua karena pasti bakal menular kalau memang itu benar kripto. Dan rata-rata ekspektasi hidupnya kan yang sudah saya sampaikan tidak sampai 1 bulan. Ya. Itu seperti itu. Jadi ada baiknya kalau kita mau ngomong sesuatu supaya tidak dianggap asal jeplak, aku jadi observe dulu. Ya, aku tapi jadi males jawab orang sih. Maksudnya dalam artian ya kamu kalau misalnya mau tahu jawabannya ya jangan, maksudnya ketika ada orang bertanya kalau misalnya nggak tahu udahlah jangan bilang itu kripto kayak gitu loh. Karena orang-orang akan langsung analoginya Google kan Om. Gecko kripto yang keluar pasti ya saya tidak menjelekkan, maksudnya tidak mengomongkan orang yang membilang Gecko kripto, enggak, cuma maksudku kan akhirnya penyalahgunaan tadi yang obat antibiotik dosisnya kita cuma 1 tetes 2 tetes kan nggak jelas, 1 tetes 2 tetes berdasarkan pipet berapa mili juga semacamnya kan juga beda-beda Om. Sudahlah lupakan lah. Saya cuma menghela nafas karena lanjut Om. Cukup bosan aku itu jelaskan ke apa ya, maksudku baca, mikir, baru ngomong. Jangan omongannya orang langsung diomongkan. Ya itu sih.